Niki menyantai mboten syuting punan. Huyu. Nah, ini rokokan enggak apa-apa ya. Kali ini Pluto. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halalan wa wasi'ah. Allahumma alhimna ma umri. Ya Allah, Allahumma alimna ma yanfa'una wa yanfa'una bima 'allamtana. Sallallahu alaihi alamin. Kitabut Thaharah. Jorian nggih. Mas yo anu tok. Kitabut Thaharatu, Kitabut Thaharati. Al-miyahu allati yajuzu at-tadhiru biha sab'u miyahin. Beberapa air yang boleh, yang bisa untuk dijadikan bersuci. Itu ada sab'u miyahin, ada 7. Pertama, air langit, air hujan, air apa jenenge laut, air sungai, air sumur, wa ma'ul aini dan air sumber, wa ma'us salji dan air es, wa ma'ul bati dan air embun. Nah, ini apa sebelum kita apa jenenge niku menuju ke bab ibadah, yang paling penting niku adalah apa? Bersuci. Bersuci dan bersuci niki yang bisa dibuat untuk bersuci itu ada 4. 1, air yang tadi itu. Yang kedua, debu. Sebetulnya bukan bersuci tapi untuk membolehkan saja. Yang ketiga, sama. Sama niku kulit. Nanti uterangannya kulit yang dijupui yang bisa membuat dia apa jenenge busuk. Yang ketiga, takhallul, menjadi cuka. Arak yang menjadi cuka itu menjadi suci. Nah, ini yang awal kita menerangkan tentang air. Dari segi kejadiannya, air niku sing saged damel yang bisa untuk dibuat bersuci ada 7 yang tadi itu. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumberan, air es, salju turun niku, snow, dan air embun. Yang paling barokahnya air dan yang paling sucinya air adalah air yang muncul dari telapak tangannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk mujizatnya. Niku secara kejadiannya air ada 7. Nah, sekarang segi pemakaiannya, segi pemakaiannya air niku nanti dibagi, ada yang membagi 4, ada yang membagi 3. Diwacorin mawon. Summal miyahu ala arba'ati aksamin. Air yang untuk dalam dari dilihat dari segi pemakaiannya ada 4. 1, tohir mutohir, suci mensucikan. Ghairu makruhin dan menggunakannya tidak makruh. Apa itu? Air yang suci mensucikan, suci dirinya dan bisa mensucikan yang lain. Mensucikan yang lain ini maksudnya bisa dibuat wudhu, bisa dibuat mandi, bisa dibuat mencuci barang-barang kena najis dan lain-lain. Itu namanya suci mensucikan yang tidak makruh. Ciri ini pripun? Ciri ini itu air yang masih murni. Air yang belum kecampuran napa jenenge apa-apa. Meskipun rupane budek. Ten kali niku meskipun budek jenenge ji air kali. Nek pun budek enem dadine air limbah, air cokak. Nah, air limbah ini pun belum caket, tapi nek masih bisa dikatakan itu air napa sungai niku ketika diambil diceret dadine air ceret. Ketika didagak tenggene gelas namanya air gelas. Dan ini sing air suci mensucikan. Penak-penake air yang belakangnya tidak ada nama tambahan. Niku namanya air mutakati karek delok. Temeriku wau aire iki air teh
apa air kopi, apa air yang masih murni. Nah, nek kapan masih murni meskipun budak boleh untuk apa? Dibuat bersuci, tapi budak itu ada yang mengatakan apa? Kurang baik. Tapi menurut Fakih Muqaddam tidak apa-apa, dan yang lain pun mengatakan tidak apa-apa. Malah penak nek umpama kita niku ten sungai musim hujan ngeten niki. Terus sungai ini niki budak, berarti kan bercampur debu. Nek tumbas jaket impor, napa? Pakaian-pakaian impor karek nyemplungno tok. Nyemplungno diocok-ocok-ocok-ocok 1 2 3 4 5 6 7 selesai. Utawa sekali tok sing ngene damel napa jenenge niku? Sing air sungai tadi yang budak oke, yang ada napa? Yang ada debunya. Lebono, yuk selesai diangkat dhuwur, tambahi malih 6. Jiro lupat mau 6 selesai sudah. Niku khawatir bik menawa namanya impor, namanya impor bik menawa mungkin enten anjingnya, jidatan anjing, nopo jidatan babi dan lain-lainnya. Niku tadi kadang-kadang awake dhewe niku seneng sing impor. Masih bojo kadang-kadang seneng impor. Nah, impor desanya maksudnya, bukan impor yang lain. Ya, jadi napa jenenge? Cek mboten mamang carane ngoten niku. Kadang-kadang niku ketika jaket impor niku jaket sing murni sing dari angsa, niku teng mriki mboten enten. Enten larang. Nah niku murah 150.000. Nah, carane ngoten niku. Cek mboten mamang. Nah, sampun. Niku namanya air suci mensucikan. Tapi ada air yang suci mensucikan dipakainya makruh. Cuman di sini tidak ada. Adanya tengene daerah-daerah panas. Ten Arab nopo-nopo ngoten. Wis penak-penakane ngomong iki mboten dawa-dawa ya. Nek ketemu air panas dugi srengenge tenggene Arab niku mboten usah digawe. Pas panase. Nek pun adem mboten napa. Timbangane nggih kan ada syarat-syaratnya, harus di daerah panas, harus dengan wadah yang terbuat dari napa jenenge pernah jadi tembaga, apa dipandi dan lain-lainnya kesuwen. Pokoknya nek ten marap mriku nek ketoke panas didem sik. Nonton didem baru digawe. Nek mboten didem makruh. Itu menurut beberapa ulama, tapi Imam Nawawi mengatakan enggak makruh. Enggak makruh karena air niku nek dipanasno ten panci niku terus nggarai lepra. Ngarai lepra. Itu tapi masih napa hipotesa. Makanya ada beberapa ulama yang tidak mengatakan untuk makruh. Jadi perkara-perkara penggene agama ini terkadang melihat kesehatannya. Lihat kesehatannya. Terkadang boten. Bu sehat buka ya kok pangeran ngono kan ngoten. Niki nek dilihat dari segi sekilas saja. Dan niki sing bab pembagian nomor 1 yaitu air suci mensucikan. Yang kedua, air niku ada kalanya suci, saged diminum, cuma mboten saged dibuat wudu. Ya. Wa thahirun mutahhirun. Napa jenenge niku? Wa thahir ghairu mutahhir, yang nomor 3. Suci tapi mboten saged damel wudu, kayak air kopi ngeten iki. Air kopi niku tidak bisa dibuat untuk wudu, air degan, air es bisa, tapi mboten es campur. Es campur mboten saged, ya. Utawa es apa meneh STMJ ya. Mboten saged dibuat untuk apa? Bersuci. Yang bersuci pokoknya air yang suci tapi tidak mensucikan itu ada 2. Ada kalanya 1 mustakmal, yang nomor 2 air yang berubah sebab perkara sing suci dan bercampur dengan dia. Niki coba diterangno to. Waktu jero nggih. Air yang suci mensucikan, yang mustakmal niku mboten saged malih dibuat untuk bersuci lagi. Mustakmal niku napa? Mustakmal niku air yang sudah pernah dipakai untuk suatu keharusan, mboten kewajiban. Tapi suatu keharusan. Contohnya napa? Wudu yang nomor pertama. Maksudnya basuh wajah yang pertama itu mustakmal.
bila sudah lepas dari wajah. Nek dereng lepas diputerno terus mboten masalah. Tapi nek pun lepas menjadi mustakmal. Yang nomor napa jenenge ada kalanya mustakmal yang nomor 2, mustakmal untuk menghilangkan najis. Ini biasa jarang di terano tiang. Mustakmal untuk menghilangkan najis dengan syarat satu, najisnya wau iki damel penak-penakan mawon nggih mboten sing angel-angel. Mboten sing koyo sing syaratnya ini ndak. Sing pokoke awake dhewe niku mboten keprosok lah kamane. Satu syaratnya najisnya tadi apa? Hukmiyah, mboten kelihatan. Pernah kena najis, duka ketelekan cecek, duka napa jenenge niku kena cipratan napa? Cipratan pipis, tapi pun mboten mambu pun mboten barang kalir. Niku namanya najis hukmiyah, najis hukumnya saja, nggak ada barangnya. Nah niku terus napa? Diperkirakan airnya wau sing sisa sing roto dugi anu niku tidak bertambah massa berat dan beratnya. Ukurannya napa jenenge niku beratnya kali napa jumlahnya tidak bertambah. Nek bertambah berarti enten barang liyo. Nek enggak bertambah enggak. Tapi niku dihitung dari yang ngeresep teng ngene baju kali sing liyane. Nah niki sami ingin yang ketiga syaratnya airnya mendatangi najis. Nah, airnya mendatangi najis iki saged dipraktekno nek ketika ten ngene tengah-tengah masjid nek utawa tengah-tengah musola, tengah-tengah omah enten telek pitik. Nah, kan kadang-kadang kan ngoten nah, pitik barang kalir. Niku ten ngene tengah-tengah niku dijukuk mawon pitik teleke. Iku kali tisu dibuang. Tapi temen iku mboten bekase blas lho nggih, mboten enten kaya napa jenenge niku teles atau napa jenenge teleke mboten. Ireng-ireng ngoten dicukuk kabeh, nek tasik teles dijarno sik dulu. Pun ilang telese, enggak ada kelek ketok blas, baru disiram air mek ngoten tok cukup. Sur. Sing penting di sini genang. Sing penting di sini genang, disiram ngoten tok sur dan yang tadi terkena najis kena semua. Mboten usah katik sak tong napa sak anu mboten. Lah bendino nek sing omahe cedhek kandang pitik bendino napa ngepel masjid gitu. Nah, dadi ngoten tok. Sur pun pokoknya semua kena. Pokoknya semua kena di sur atau pun cukup. Niki napa jenenge mustakmal tapi airnya nanti mustakmal. Mboten saged digawe malih, cuman carane ngoten niku. Beda lagi kalau airnya yang didatangi oleh najisnya. Kita napa jenenge ketika nyuci bagi tipe isik niki ana najise. Duka terlancet cek duka napa dibikno. Biuk najis kuliah. Jadi carane dikelucur. Dilebokno mesin cuci niku Din. Blek nih, terus di napa jenenge niku disiram tok. Mboten usah nate apa jenenge mili mboten usah. Pokoknya kesiram sudah. Tapi najisnya hukumnya lho nggih, najisnya mboten ketok, mboten mambu, mboten ada enggak ada warnanya. Disiram tok seret suci pun. Pokoknya digocok lah. Itu pun suci. Jadi ketika kita mencuci dengan mesin cuci mboten bingung. Biasanya kan digirah dhisik terus dilebokno. Mboten usah didelok itok mawon. Ini najisnya ada apa namanya? Barangnya nang mboten. Nek ada barangnya dicukuk dhisik sing barange wae. Nek mboten enten nggih pun, gak ada barangnya gak mampu pusing ya wis lebokno. Blek diparingi apa jenenge niku? Air selesai. Kadang-kadang mau pemana musim ngoten iki, musim udan ngoten iki. Musim hujan lewat sandinge kandang. Kecipratan kan? Set. Ketika masih dipakai, enggak apa-apa. Begitu dicepot pun najis. Ketika masih dipakai mafu, pokok mboten ketok. Kletongnya blek ngoten nggih ya. Mek bahan apa banyu-banyu netok ngoten niku mboten masalah. Tapi ketika sudah dilepas pun mboten mafu. Begitu juga yang apa jenenge umpama wae dhewe niku apa jenenge niku tan jeding wonten jelas-jelas lalat itu nanggone napa air seni kita tan ndukure. Begitu ndukure langsung di atasnya langsung nemplek gini. Wah, kan rasanya kayak adem ngoten niku.
Mari adem berhubung lalat ini merasa bersalah, akhirnya minta maaf. Gini. Kenapa lalat itu pasti ketika mencet terus ngeten. Dia mau minta maaf, sebetulnya dia nggak mau. Tapi berhubung hidupnya hari itu akhirnya minta maaf. Akhirnya napa jenenge ditekek kena napa baju. Tek niki mboten najis. Bukan dimakfu. Lalat mencet dasatan telek. Plek. Ngapunten nggih ngomongnya rada anu cene napa? Jelas. Tenggene kotoran tadi tek langsung mlebu mriki. Plek kan jelas ketok. Niki dimakfu. Di napa di ngapura. Di ngapura tapi ketika dicepot pun najis mboten oleh dibalekno. Gitu lah. Ini pun kalau umpama tadi yang kayak contoh yang pertama, pakai diiseni dhisik utawa mesin cuci diiseni dhisik, dilebokno bleng, mungkin najis kabeh. Jadi carane tanpa air dulu, masukkan, baru diguyang air. Nek mboten ketok najisnya. Nanti cek mboten soro-soro istri kita. Wis napa? Gak tahu dijak nanti pas mbah kongkon soro tambahan. Itu yang air yang mustakmal untuk menghilangkan najis. Ya, yang mustakmal yang untuk menghilangkan hadas, mengangkat hadas tadi. Sing pertama. Sing pertama napa untuk menghilangkan hadasnya tadi. Wudu berarti sing pertama sing ngeten iki. Nah niki. Niku sing mustakmal. Sing kedua mboten. Nah, umpama tetesan dari wudu, tes nggak masalah. Nek kedik. Ya, nek banyak kabeh di ngene baru. Jadi enten tetesnya pertama ngeten, pada kaji juga, mereka mesti netes ya. Ini bukan masalah mek gede. Dia anu malih mboten ono. Mereka kedua ini umpama di napa jenenge niku dilompokno tidak mustakmal. Begitu juga ketika tangan dan seterusnya. Mungkin carane wudu mungkin babe mawon. Nah, begitu juga umpama ada orang yang tajdidul wudu, ngenyar dari wudu, belum batal tapi ngenyari wudu. Makanya tadi definisinya kan air yang dipakai suatu keharusan, betul wajib. Tajdidul wudu itu betul wajib oleh sunnah. Tapi sunnah tadi itu ada satu keharusannya di dalam. Nah, yang pertama tetap namanya mustakmal, meskipun itu bukan wajib. Begitu juga anak kecil, wudunya anak kecil. Wudunya kecil kan tidak menghilangkan hadasnya. Ya, tidak menghilangkan hadasnya, cuman napa nggih ngulangilah gamangane. Niku yang wudu, yang basuhan pertama tetap mustakmal. Nah, niki insyaallah bisa dipahami nggih. Nah, diterusno malih napa sampeyan to? Sampeyan mawon. Wah, sekarang barangkali ada pertanyaan. Mawon. Barangkali ada pertanyaan yang ditutup pen. Salju dan air apa? Air tadi. As-salat niku air es. Napa jenenge salju niku? Nek barot niku air embun. Embun niku napa? Embun niku namanya air embun. As-salat dan al-barot itu napa? Es dan air es dan embun. Nek embun nek kathah kan saged. Wudu niku ndak harus banyak-banyak. Nanti terangkan bagaimana makruhnya wudu sing nampuk dan apa niku mungkin makruh. Nanti saja. Itu terus nggak sih ya? Ini menyantai mboten syuting punan. Barangkali ada yang tanya lain. Uyuh. Nah, ini rokokan nggak apa-apa ya. Kali kan Pluto. Di sini